Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Alian Ilman Sobari. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Kewirausahaan. Oke, kali ini saya akan menyampaikan tentang artikel ilmiah saya dengan judul Pentingnya Pengetahuan Masyarakat tentang penghematan energi sejak dini. Oke, next ya. Ini profil saya. Semua dari abstrak. Pentingnya pengetahuan masyarakat tentang penghematan energi sejak dini. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat di sekitar saya dan untuk memberitahu pentingnya melakukan penghematan energi mulai sekarang. Teknik pengumpulan data untuk mengukur pemahaman masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan bertanya langsung kepada masyarakat di sekitar saya dan bertanya langsung kepada teman sebaya saya dan juga sumber dari internet. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa 1. Masyarakat di sekitar saya banyak yang belum mengetahui pentingnya penghematan energi. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa menggunakan energi, listrik, dan bahan bakar dengan tidak menghemat itu hal yang biasa karena mereka sendiri yang membayarnya. Oke, yang ketiga, anak muda atau teman sebaya saya malah lebih memahami tentang pentingnya penghematan energi, listrik, dan bahan bakar. Yang keempat, sudah banyak perabotan listrik yang sudah dilengkapi dengan teknologi energi saver sehingga sudah sangat menunjang akan kebutuhan penghematan energi listrik. Yang kelima, sudah banyak juga kendaraan bermotor seperti mobil atau motor yang sudah dilengkapi teknologi injeksi sehingga penggunaan bahan bakar irit dan tidak boros. Pemerintah juga menyuarakan kepada masyarakat untuk memberlakukan penghematan energi melalui media sosial dan iklan di televisi. Oke, next, pendahuluan. Program hemat energi hanya bisa berhasil kalau masyarakat sadar dan betul-betul ingin melaksanakannya. Jika tidak, sebaik apapun kebijakannya, maka tidak akan bisa jalan. Ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro saat memberikan sambutan seminar tentang konservasi energi di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 25 Mei. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro memberikan contoh kesediaan masyarakat melakukan penghematan energi listrik karena adanya kerusakan pada infrastruktur kelistrikan. Seperti saat ini terjadi kerusakan pipa gas di Teluk Jakarta beberapa waktu lalu. Jadi kadang masyarakat kita itu mau berhemat kalau sudah kepepet, ujar Menteri SDM Purnomo Sugianto tadi. Pada saat yang sama, kemarin juga berlangsung seminar implementasi penghematan energi pasca Impres. Oke, next ya. Energi pasca Impres nomor 10 tahun 2005 yang berlangsung di auditorium Gedung Departemen ESDM. Berdasarkan hasil rekomendasi seminar, Menteri ESDM, Pak Purnomo, mengungkapkan bahwa pelaksanaan penghematan energi dinilai masih belum optimal. Inilah evaluasi kita. Ini akan menjadi masukan dan bahan introspeksi kepada kita semua, ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang menutup seminar tersebut. Menurutnya, program penghematan energi dalam Impres nomor 10 tahun 2006 memang lebih ditujukan kepada instansi pemerintah. Selanjutnya, instansi pemerintah itulah yang diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat melakukan hemat energi. Secara umum, menurut Menteri ISDM, pemakaian energi di Indonesia saat ini masih tergolong boros. Indikasinya, intensitas energi Indonesia masih tergolong besar. Menurut Ratna Ariyanti, Direktur Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi, Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Intensitas Energi Indonesia 5 kali intensitas energi Jepang, padahal konsumsi energi masyarakat di Indonesia masih 1/5 dari masyarakat Jepang. Sedangkan menurut Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi
Pratomo mengungkapkan saat ini laju pertumbuhan konsumsi energi di Indonesia mencapai 6,8%. Ini jauh lebih besar dibanding dengan laju konsumsi energi di dunia yang hanya sekitar 2%, ujar Yogo. Sebagai konsekuensinya, pengurasan sumber energi yang di Indonesia juga berlangsung dengan cepat. Kemudian, meski demikian, upaya penghematan energi selama setahun pasca Impres nomor 10 tahun 2005 bukan tanpa hasil. Menurut Ratna Aryati, untuk konsumsi BBM sejak Juli 2005 mengalami penurunan untuk semua sektor. Penurunan terbesar terjadi pada konsumsi minyak bahan bakar untuk sektor transportasi, rumah tangga, dan industri, sedangkan terkecil untuk konsumsi premium bagi sektor transportasi. Oke, kemudian tinjauan pustaka. A. Pengertian penghematan energi. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Kemudian B. Penyebab borosnya energi. Masyarakat masih menganggap sepele dalam melakukan penghematan energi listrik dan bahan bakar minyak atau bensin dan solar, karena kurangnya minat masyarakat dalam membeli perabot listrik yang hemat energi dan menggunakan kendaraan bermotor yang sudah menggunakan teknologi injeksi. Kemudian C. Dampak pemborosan energi. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu global yang akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, hilangnya glacier, dan lain-lain. Dampak lainnya, yang pertama ada penerangan berkurang, yang kedua pasti pekerjaan manusia terganggu, yang ketiga biaya untuk membayar semakin mahal, yang keempat listrik menjadi energi langka, sumber listrik berkurang, yang keenam langkanya BBM, minyak di tambang akan habis. Kemudian D. Dampak penghematan energi. Oke. Penghematan energi menurunkan konsumsi energi dan permintaan energi per kapita sehingga dapat menutup meningkatnya kebutuhan energi akibat pertumbuhan populasi. Hal ini mengurangi naiknya biaya energi dan dapat mengurangi kebutuhan pembangkit listrik atau impor energi. Berkurangnya permintaan energi dapat memberikan fleksibilitas dalam memilih metode produksi energi. Selain itu, dengan mengurangi emisi, penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Penghematan energi juga memudahkan digantinya sumber-sumber tak dapat diperbarui dengan sumber yang dapat diperbarui. Penghematan energi sering merupakan cara paling ekonomis dalam menghadapi kekurangan energi dan merupakan cara yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan meningkatkan produksi energi. Dan kemudian ada E, upaya pencegahan dan mengurangi ancaman pemborosan energi. Yang pertama ada menghemat penggunaan listrik. Yang kedua ada menghemat minyak bumi dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dengan berjalan kaki. Yang ketiga ada go green dengan cara menanam pohon di hutan dan tanah. Yang keempat, pengolahan tanah untuk emisi gas metana. Yang kelima ada pengolahan sistem irigasi sawah untuk emisi ke atmosfer. Yang keenam, mengurangi pemakaian AC dan boros listrik. Oke. Yang ketujuh ada metode penelitian. Pengambilan data tentang pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan penghematan energi ini diambil dengan cara survei langsung kepada masyarakat sekitar rumah saya dan teman mahasiswa sebaya saya yang telah menjawab pertanyaan dari survei tersebut yang menanyakan seberapa paham mereka tentang penghematan energi dan hal apa saja yang telah mereka lakukan untuk mengurangi pemborosan energi ini. Oke, kemudian hasil dan pembahasannya. Setelah saya melakukan survei,
langsung kepada masyarakat sekitar rumah saya dan kepada masyarakat kampus sebaya saya, ada beberapa hal macam respon dari mereka dan berikut jawaban mereka. Ini yang pertama. Menurut kalian, apa penyebab pemborosan energi di Indonesia? Mereka menjawab, karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penghematan energi oleh para masyarakat, dan ada sebagian dari mereka yang menganggap sepele akan hal ini. Yang kedua, apa dampak pemborosan energi jika tidak dilakukan penghematan sejak sekarang? Dan jawaban menurut mereka, energi yang tidak dapat diperbarui di bumi ini akan semakin menipis dan habis. Kelangkaan BBM, proses berlangsungnya kehidupan akan terhambat. Yang ketiga, kegiatan apa yang kalian lakukan untuk melakukan penghematan energi? Jawaban mereka, menggunakan perabot rumah yang menggunakan teknologi energi saver dan menggunakan perabot listrik secukupnya. Kemudian menggunakan kendaraan bermotor yang sudah menggunakan teknologi injeksi. Oke, kemudian kesimpulannya. Yang pertama, masih ada beberapa orang yang belum mengetahui dampak dari pemborosan energi ini. Yang kedua, anak muda lebih paham dan sadar akan pentingnya penghematan energi. Yang ketiga, ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghematan energi demi berlangsungnya kehidupan mulai tumbuh setelah saya survei dan saya beri pemahaman kepada mereka. Kemudian bagian selanjutnya ada saran. Melalui makalah ini saya harap pembaca, mahasiswa, dan semua orang yang mengetahui bahwa melakukan penghematan energi itu sangat penting demi keberlangsungan hidup kita di bumi ini. Terima kasih. Berikut daftar pustaka saya. Oke guys ya, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan penghematan energi. Oke? Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.